Sekali lagi sahabat Indonesia, saya ingin katakan bahwa saya merasa lega sebetulnya. Ada isu yang sangat sensitif, yang sangat substantif, yang bisa menenggelamkan secara organik polemik tentang ijazah Jokowi. Karena bagi saya pemberitaannya sudah overdosis dan kita perlu menjejak ke bumi kembali untuk bersama mendiskusikan masalah-masalah yang lebih esensial dan lebih substantif demi kemaslahatan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya sekedar gontok-gontokan dan ribut di ruang publik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti Opini Rudy, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan like, share, and comment. Sahabat Indonesia, masih terkait dengan abolisi dan amnesti yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk 1.178 orang, termasuk diantaranya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ini masih menjadi trending topik di berbagai media, baik media online, media mainstream maupun media sosial. Ada suara-suara dari pendukung diehard Pak Jokowi agak kebakaran jenggot karena merasa mereka menganggap PDI Perjuangan atau mungkin Tom Lembong yang dekat dengan kelompoknya Mas Anies Baswedan itu sebagai musuh dari Pak Jokowi, mungkin begitu ya, sehingga ada suara-suara yang ekstrim mengecam atau semacam menyatakan secara vulgar ketidaksetujuannya terhadap pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ini ditambah lagi ternyata di amnesti itu yang diberikan amnesti atau pengampunan itu bukan hanya Mas Hasto Kristianto, tapi beberapa orang yang pernah dihukum karena bermasalah dengan Presiden Jokowi. Salah satunya Gus Nur Sugi itu mendapatkan amnesti juga meskipun beliau sudah bebas bersyarat sebetulnya. Artinya sekarang Gus Nur atau Nur Sugi bebas total, bebas murni. Juga Ongen itu juga mendapatkan amnesti. Nah, ini menambah amunisi kemarahan bagi para pendukung buta dari Jokowi, seolah-olah Pak Prabowo itu memang menabrak semua kepentingan dari Presiden Jokowi. Sebetulnya tidak seperti itu, tapi artinya bagi saya ini adalah bentuk atau upaya rekonsiliasi nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo. Dan biasanya memang abolisi dan amnesti itu untuk tahanan-tahanan yang terkait dengan politik. Meskipun masih banyak orang-orang yang bermasalah dengan Pak Jokowi yang dipidanakan karena undang ITE atau apa yang lain, itu masih belum mendapatkan amnesti. Konon menurut Mas Sahganda Nainggolan masih ada 1000-an lebih. Mungkin akan ada amnesti berikutnya, mungkin saja. Nah, saya hari ini tidak membahas masalah amnesti dan abolisi karena sudah loud and clear atau crystal clear bahwa itu sudah diberikan. Dan Mas Tom Lembong sudah bebas, Mas Hasto Kristianto sudah bebas, dan mereka sudah beraktivitas secara normal. Yang ingin saya bahas adalah ada sedikit harapan kegembiraan saya, isu atau kasus pemberian abolisi dan amnesti kepada Mas Tom Lembong dan Mas Hasto Kristianto ini seolah-olah menenggelamkan pemberitaan
polemik ijazah Jokowi. Ada yang menuding palsu, ada yang mengatakan asli. Ini dalam beberapa hari ini tenggelam dan di ruang publik, termasuk di media televisi, media online, baik mainstream maupun tidak, lebih banyak membahas tentang pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo. Jadi saya gembira sebetulnya. Gembira karena bagi saya polemik tentang ijazah Pak Jokowi ini sudah overdosis. Sudah melebar kemana-mana, menyasar secara personal ke orang-orangnya, dan ada beberapa penuding yang saya juga tidak terlalu simpatik karena terlalu frontal, terlalu bertindak siksak seperti Dewa Mabuk. Dan ada juga dari pendukung Pak Jokowi yang diehard, pembelaannya juga membabi buta dan tidak rasional gitu ya. Jadi ini semakin membelah masyarakat, dan saya meyakini bahwa polemik ijazah palsu ini kalau diterus-teruskan itu memang akan mengadu domba masyarakat Indonesia. Itu yang terjadi. Saya sekali lagi tidak masuk dalam pusaran polemik ijazah Pak Jokowi, tapi saya merasa gembira bahwa isu atau polemik ijazah palsu Pak Jokowi ini secara organik, alami, tenggelam karena ditutup oleh perbincangan publik terkait dengan amnesti dan abolisi. Dan ini bagi saya melegakan, karena jujur saya sudah mulai merasa ini sudah berlebihan, sudah di luar nalar perdebatannya. Dan bagi saya polemik ijazah Jokowi yang dibahas terus-menerus setiap hari di berbagai media, baik dari media sosial maupun media mainstream, ini seolah-olah menutupi, mengacaukan, atau membuat perhatian kita teralihkan pada masalah-masalah yang esensial, yang substantif yang dihadapi oleh negeri ini. Salah satunya adalah kelangkaan lapangan pekerjaan, terjadinya PHK, kemudian pengangguran juga mencapai 9,9 juta atau apa begitu kan, dan daya beli masyarakat mulai melemah. Ada juga pengumuman dari BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal kedua Presiden Prabowo 5,12% ternyata diragukan oleh beberapa ekonom karena penuh dengan kejanggalan. Kemudian ada lagi bagaimana rakyat begitu terlalu banyak dipunguti oleh pajak. Bukan hanya rakyat secara personal, tapi juga UMKM atau usaha-usaha startup atau yang kecil-kecil itu dipunguti pajak royalti lah, katakanlah seperti kafe-kafe. Memang yang memungut bukan negara secara langsung, tapi ada lembaga manajemen kolektif nasional. Itu lembaga yang menaungi para kreator atau pencipta lagu, musik atau apa yang memunguti royalti untuk pencipta lagu. Tapi menurut saya agak berlebihan karena kafe-kafe itu di target salah satunya per kursi 60.000 per tahun. Itu memberatkan sekali. Ada yang sampai 120.000 per kursi per tahun di setiap kafe yang agak besar. Itu juga sangat memberatkan. Kemarin ada isu karena mereka tidak mau dipunguti royalti, para pengusaha kecil ini ya mendengarkan atau memperdengarkan suara kicauan burung. Itu pun ternyata juga bisa dikenakan pungutan royalti juga. Aduh, bingung. Akhirnya sekarang kalau kita ke kafe-kafe atau coffee shop atau apa itu kebanyakan sepi, tidak ada suara-suara. Ya, repot rasanya.
ya mereka juga berpikir kalau suara burung, suara gemercik air itu pun akan dipunguti royalti juga, itu membuat kita gundah. Saya sebagai rakyat yang di kafe pun juga merasa ya negara berlebihan, terlalu berlebihan. Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Hakim MK Arief Hidayat. Kalau modelnya seperti ini, yang paling kaya raya sedunia itu adalah keluarga dari Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Kenapa? Setiap hari, setiap saat, setiap event itu diperdengarkan lagu kebangsaan. Kalau itu dipungut royalti, wow, keluarga dari WR Supratman akan kaya raya. Tapi dikatakan oleh Profesor Arief Hidayat bahwa itu tidak terjadi karena ada unsur sosial, berkah atau pemberian atau semacam persembahan seorang pencipta kepada negara, kepada masyarakat. Jadi ini yang dirasakan juga oleh masyarakat. Jadi yang saya katakan tadi, isu-isu yang perlu kita bahas lebih detail ini tertutupi oleh isu-isu yang selama ini hanya berkisah tentang ijazah Jokowi asli atau palsu. Nah, sekarang perhatian kita teralihkan karena ada amnesti dan abolisi. Bertahan berapa lama saya tidak tahu. Yang jelas mudah-mudahan ada isu baru yang lebih bagus, lebih substantif, lebih esensial dan bisa menyejahterakan rakyat. Ada permasalahan-permasalahan kebangsaan yang lebih prinsipil yang kita bahas, kita diskusikan daripada sekedar kita terus meributkan tentang ijazah palsu seorang Jokowi. Saya di Anak Bangsa Channel memang tidak masuk dalam pusaran itu karena saya tidak mau ikut-ikutan masuk dalam polemik seperti itu. Apalagi ini sudah masuk ke ranah hukum, kita lihat aja seperti apa. Apakah nanti mereka-mereka ini katakanlah setelah dihukum atau didakwa kemudian dipersidangkan lalu divonis akan mendapatkan amnesti dari presiden, saya tidak tahu juga. Tapi kelihatannya ini menunjukkan keberanian seorang presiden, kenegarawanan seorang Presiden Prabowo dalam membuat kebijakan yang menyentuh suara rakyat, atau bahkan menurut saya ini suara rakyat yang didengarkan oleh Presiden Prabowo sehingga Presiden Prabowo menerbitkan abolisi dan amnesti untuk beberapa tokoh. Jangan dibantah lagi karena amnesti dan abolisi itu adalah keputusan yang istimewa dari presiden lalu kemudian minta pertimbangan ke lembaga politik. Artinya meskipun Tom Limbong dan Mas Hasto itu ditersangkakan dipidana di dalam kasus korupsi, Presiden Prabowo menengarai bahwa kasus kedua beliau ini, kedua tokoh ini sangat kental aroma politisasinya, sehingga Presiden memerlukan untuk mengintervensi dengan keputusan politik juga, yaitu abolisi dan amnesti yang itu merupakan hak istimewa Presiden. Ini perbedaan nyata, mengapa bukan gerasi, mengapa bukan rehabilitasi. Kalau gerasi dan rehabilitasi itu pertimbangannya dimintakan ke lembaga yudikatif tertinggi yaitu Mahkamah Agung, artinya itu keputusan hukum. Tapi kalau abolisi dan amnesti pertimbangannya dari lembaga politik yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya bisa disimpulkan bahwa ini keputusan politik dari Presiden Prabowo karena melihat kasus Tom Limbong meskipun ditersangkakan dalam kasus tindak pidana korupsi tapi ada bau-bau politik di dalamnya. Sekali lagi sahabat Indonesia, saya ingin katakan bahwa saya merasa lega sebetulnya. Ada isu yang sangat sensitif, yang sangat substantif yang bisa menenggelamkan secara organik polemik tentang ijazah Jokowi.
Karena bagi saya pemberitaannya sudah overdosis dan kita perlu menjejak ke bumi kembali untuk bersama mendiskusikan masalah-masalah yang lebih esensial dan lebih substantif demi kemaslahatan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya sekedar gontok-gontokan dan ribut di ruang publik. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Sebelum Anda menutup YouTube ini, jangan lupa sekali lagi subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Dukungan Anda sangat bermakna bagi upaya kami dalam menjaga Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.